Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, saya sebagai perwakilan kelompok akan melakukan presentasi terkait dengan bisnis plan yang telah kami buat. Bisnis plan-nya yaitu tentang sandwich jamur. Nah, kelompok kami itu adalah kelompok 5, terdiri atas 6 orang. Yang pertama saya sendiri, Fitrah Nur Ramadhani. Yang kedua, Fitra Amalia Salim. Yang ketiga, Sanurain Muslimin. Yang keempat, Devi Eri Susanti. Yang kelima, Hajar Aswad. Dan yang keenam, Andi Via Mutmainnah. Selanjutnya, baiklah, yang pertama kami akan menjelaskan yaitu mengenai latar belakang bisnis. Nah, era milenial saat ini mendukung banyaknya perkembangan pesat di segala bidang. Dan perkembangan tersebut memerlukan sumber daya manusia yang berkualitas untuk bersaing di bidang pekerjaan. Nah, salah satu cara terbaik untuk bersaing di bidang pekerjaan adalah dengan menciptakan lapangan kerja itu sendiri, bukan sekedar mencari lapangan kerja. Peluang wirausaha di sektor makanan saat ini adalah salah satu peluang yang menjamin dan menjanjikan. Nah, dengan menganalisis permintaan dan produk serta kebutuhan pasar, kami menemukan bahwa olahan jamur cukup diminati oleh pasar saat ini dan variasi produknya juga belum begitu banyak. Selanjutnya, yaitu deskripsi bisnis. Nah, bisnis ini merupakan bisnis kuliner dengan produk utama yaitu sandwich jamur. Nah, di dalam bisnis ini kami membuat produk sandwich jamur yang cocok dinikmati untuk segala usia dan di segala jenis kesempatan. Jadi bisa dijadikan sarapan, snack, ataupun makan siang. Nah, bisnis kami ini memanfaatkan sosial media sebagai sarana utama dalam melakukan iklan dan pemasaran serta transaksi dengan konsumen. Baiklah, untuk presentasi slide berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Saudari Fitrah Amalia Salim. Selanjutnya, saya akan melanjutkan materi dari Fitrah Nur Ramadhani. Adapun deskripsi pasar kami yaitu ada 4. Yang pertama, kalangan mahasiswa yang biasanya jarang sarapan. Yang kedua, pekerja kantoran yang sibuk dari pagi hingga sore hari. Dan yang ketiga itu anak-anak sekolah sebagai jajanannya ketika jam istirahat. Dan yang terakhir itu masyarakat umum. Selanjutnya, deskripsi komoditi pasar yang akan diusahakan itu ialah roti lapis dengan isian jamur. Adapun yang terdiri atas sayuran, patty jamur, saus, mayo, dan isian lain yang bervariasi, kemudian diapit oleh 2 lembar roti tawar. Dalam pembuatan produk kami diutamakan untuk menghasilkan makanan yang sehat sehingga bebas MSG. Dan yang terakhir itu susunan pengurus kami, yaitu yang pertama, produk kami ini dikelola oleh kelompok kami sendiri, yaitu kelompok 5. Adapun ownernya Hajar Aswad, untuk bidang keuangan yaitu saya sendiri dan Devi Eri Susanti. Untuk produksi ada Fitrah Nur Ramadhani dan Via Mutmainnah, dan yang pemasaran itu ditugaskan Sanurain Muslimin. Selanjutnya materinya akan dilanjutkan oleh Hajar Aswad. Selanjutnya yaitu mengenai tujuan atau arah yang diinginkan untuk dicapai oleh perusahaan. Yang pertama, untuk meningkatkan jumlah pemasaran, baik pemasaran secara online maupun secara offline. Yang kedua, menurunkan tingkat komplain. Yang ketiga, memberikan pelayanan terbaik kepada konsumen dan memberikan kesan yang menyenangkan. Yang keempat, meningkatkan jumlah pengunjung dan klik di sosial media. Yang kelima, menyesuaikan produk makanan dengan selera masyarakat. Yang keenam, meningkatkan kualitas produk dengan harga yang tetap terjangkau. Yang ketujuh, menciptakan kemasan produk yang menarik dan ramah lingkungan. Dan yang terakhir, memberikan pelayanan yang cepat dan tepat. Selanjutnya yaitu goal atau sasaran akhir yang ingin dicapai. Nah, ada 4 poin. Poin yang pertama itu jumlah pesanan online maupun pesanan secara langsung paling sedikit 10 pieces setiap harinya. Yang kedua, jumlah like di sosial media paling sedikit ada 15 like tiap harinya.
Yang ketiga, pelayanan tercapai yaitu hanya dengan 5 menit dan pesan antar paling lambat 30 menit. Ini tergantung dari jarak konsumen. Kemudian yang keempat, masyarakat khususnya anak-anak yang tadinya tidak suka makan sayur akhirnya tertarik dengan produk kami. Gambaran keuangan mengenai biaya investasi. Nah, yang pertama mengenai peralatan masak, kompor dan tabung yang bisa dipakai selama 1 tahun dengan harga kurang lebih sekitar Rp300.000. Yang kemudian baskom kecil yang juga bisa dipakai 1 tahun dengan harga Rp10.000. Kemudian talenan yang juga bisa dipakai 1 tahun dengan harga Rp10.000. Selanjutnya pisau yang bisa dipakai 1 tahun juga dengan harga Rp10.000. Teflon yang juga bisa dipakai selama 1 tahun dengan harga Rp50.000. Kemudian sendok yang bisa dipakai 1 tahun dengan harga Rp10.000. Nah, total peralatan masak ini sekitar Rp390.000. Yang kedua adalah biaya penyusunan peralatan masak, Rp390.000 dibagi 12 bulan, yaitu sebanyak Rp32.500. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasinya. Nah, poin ketiga yaitu biaya variabel, di mana yang pertama jamur. Nah, kita membutuhkan 5 kg jamur, di mana 1 kg jamur itu seharga Rp30.000. Jadi 5 kg kali Rp30.000 sama dengan Rp150.000. Yang kedua, mentimun. Nah, kita membutuhkan 25 buah mentimun, di mana harga per mentimunnya yaitu Rp2.500. Jadi 25 buah dikali Rp2.500 sama dengan Rp62.500. Yang ketiga yaitu bawang merah. Nah, kita membutuhkan 5 kg bawang merah, di mana per kilonya seharga Rp10.000. 5 kg dikali Rp10.000 sama dengan Rp50.000. Selanjutnya bawang putih, 5 kg dikali Rp10.000 sama dengan Rp50.000. Selanjutnya sawi. Nah, kita membutuhkan 20 buah sawi dengan harga per buah sawi tersebut yaitu Rp5.000. Nah, 20 buah dikali Rp5.000 yaitu Rp100.000. Selanjutnya roti. Nah, di sini kita membutuhkan 30 bungkus roti, di mana harga per bungkusnya yaitu Rp10.000. Nah, 30 bungkus dikali Rp10.000 yaitu Rp300.000. Nah, kemudian mayonaise. Di sini kita membutuhkan 6 botol mayonaise, di mana harga per botolnya yaitu Rp39.000. Nah, 6 botol kali Rp39.000 yaitu Rp234.000. Selanjutnya saus. Di sini kita membutuhkan juga 6 botol saus dengan harga per botolnya Rp15.000. Nah, 6 botol dikali Rp15.000 sama dengan Rp90.000. Yang terakhir ada tabung gas LPG, di mana di sini kita melakukan 2 kali ganti, di mana harga per tabung gas LPG itu yaitu sebanyak Rp18.000. Nah, Rp18.000 dikali 2 sama dengan Rp36.000, dengan total semuanya sebanyak Rp1.072.000. Total biaya investasi operasional per bulan yaitu Rp32.000 ditambah Rp1.072.000 sama dengan Rp1.105.000. Di sini saya akan melanjutkan presentasi mengenai gambaran keuangan bisnis plan kelompok kami yang sebelumnya dibawakan oleh rekan saya Devi Eri Susanti. Langsung saja. Selanjutnya itu mengenai poin B, penerimaan per bulan. Jadi target yang akan kami jualkan setiap harinya itu sebanyak 30 pieces sandwich jamur dengan harga per piecesnya itu sebesar Rp7.000. Jadi dalam kurun waktu 1 bulan terhitung 20 hari kerja, pemasukan yang akan kami terima itu sebanyak Rp4.200.000.
Selanjutnya yaitu poin C mengenai keuntungan per bulan. Jadi untuk mengetahui banyaknya keuntungan yang diperoleh selama 1 bulan terhitung 20 hari kerja, kami menggunakan rumus yaitu total penerimaan per bulan sebesar 4.200.000 dikurangi biaya operasional yaitu sebesar 1.105.000 rupiah. Jadi keuntungan yang bisa didapatkan selama 1 bulan yaitu sebesar 3.095.000 rupiah. Yang terakhir adalah poin D yaitu payback period. Jadi namanya waktu yang dibutuhkan agar modal kembali yaitu kurang lebih selama 1 bulan. Hal ini didapatkan melalui rumus biaya operasional dibagi keuntungan dikali 1 bulan. Nah, itulah tadi presentasi mengenai business plan dari kelompok 5. Saya mewakili teman kelompok saya mengucapkan terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.